Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial tentang aktivitas admin di Moodle. Pastikan Moodle Anda terinstall di komputernya. Moodle adalah Content Management System atau sistem pembelajaran atau disebut juga e-learning. Langsung saja ke intinya. Pertama, kita buka aplikasi SAM, kemudian aktifkan Apache dan MySQL, kemudian masuk ke dalam Mozilla atau browsernya, ketikkan localhost, kemudian nama Moodle-nya. Setelah itu keluar, di sini saya akan membuat user, kemudian kategori dan subkategori, kemudian rules. Pertama saya akan membuat usernya. Kita login sebagai admin. Username-nya, kemudian login untuk password. Masih dalam proses. Nah, ini sudah keluar untuk halaman adminnya. Untuk membuat user, kita pilih di setting, kemudian sheet administration, kemudian kita pilih user, kemudian account, add a new user. Ini sudah keluar untuk halaman membuat user. Untuk nama yang berwarna merah kemudian ada bintangnya, itu wajib diisi. Saya coba dulu. Di sini saya akan membuat 2 siswa kemudian 1 guru. Kita isi username-nya Rahman 1, passwordnya 8 karakter, 1 huruf besar, Rahman 1 underscore 01. Di sini space name, nama depan Rahman, surname, nama belakangnya 1, emailnya Rahman 1 setiap tahun adalah kotanya, Sumenep, country, negaranya, kemudian create user. Ini saya akan membuat untuk siswanya. Masih dalam proses. Ini sudah jadi untuk daftar usernya. Ini sudah jadi Rahman 1. Kemudian saya akan membuat usernya lagi untuk siswanya. Klik add a new user, kita klik. Masih dalam proses. Saya mau buat lagi untuk siswanya Ghazali 1, kemudian passwordnya 8 karakter, 1 huruf besar, Ghazali 1 1
Username nama depannya Ghazali, surname-nya 1, email ghazali1.com, setiap tahun kotanya, country negaranya kita pilih Indonesia, kemudian create user, masih dalam proses. Ini sudah keluar kita buat tadi Ghazali 1, kemudian add a new user. Saya akan membuat user yang mau jadi teacher atau gurunya. Klik add a new user, ini sudah kembang. Kita buat dan guru, kemudian passwordnya dan _01, username nama depannya Hamdan, cumannya guru, kemudian emailnya Hamdan guru @gmail.com, setiap tahun kotanya Sumenep, country negara Indonesia, kemudian create user. Ini nanti Hamdan guru yang mau jadi teachernya atau gurunya, masih dalam proses. Kita tunggu dulu. Ini sudah selesai. Ini sudah keluar Hamdan guru. Kemudian saya akan membuat kategori dan subkategori. Untuk pertama saya akan membuat kategori. Kita login sebagai admin. Kemudian pilih di sheet administration, kemudian pilih course, kemudian kita pilih add garing edit courses, kita klik untuk membuat kategorinya. Ini sudah keluar. Kemudian kita pilih add new kategori untuk membuat kategorinya. Ini sudah keluar. Kategori name, ini untuk nama kategori saya kasih AKNS Informatika. Kategori ID nomornya AKNS. Kemudian create kategori. Masih dalam proses.
Ini sudah jadi. Kemudian kita membuat subkategorinya. Klik add a subkategori. Masih proses. Sudah keluar. Parent kategori ini diperhatikan karena kita membuat subkategori dari AKNS. Kita pilih AKNS Informatika, kemudian membuat kategori namanya. Saya kasih TIA. Kemudian create kategori. Ini sudah jadi kurs kategorinya untuk subkategori TIA. Kemudian saya akan membuat lagi TIB dari subkategorinya. Kita pilih lagi add subkategori. Ini sudah keluar. Untuk parent kategori kita pilih AKNS Informatika, kategori name-nya TIB, yaitu create kategori. Ini sudah jadi kategori, kemudian subkategorinya. Setelah itu saya akan membuat kursusnya. Kemudian kita klik setting, kemudian sheet administration, kemudian kursus, kemudian add a new kursus. Ini sudah keluar. Kemudian pilih add a new kursus untuk membuat kursusnya. Ini sudah keluar. Untuk kategori kita pilih ini tempat untuk menaruh kursusnya, apa di kategori atau di subnya. Saya kasih di subkategorinya di TIA. Kursus full name adalah untuk nama kursusnya, kasih praktikum teknologi web. Untuk kursus short name saya kasih praktek web. Kursus ID praktek web 1. Untuk kursus sumari kita isi tujuan mata kuliah, ini untuk mempelajari tentang teknologi
Ethereum CMS framework dan lain-lain. Setelah itu save change. Masih ada kesalahan ternyata. Kita kasih chat, kemudian save change. Masih dalam proses. Nah, ini sudah jadi kursusnya. Di sini sudah keluar. Di sini ada enroll. Kita isi dulu enroll user karena belum tampil siapa yang mau jadi guru kemudian siswanya. Kita enroll user dulu untuk memilih. Sudah jadi. Kita pilih teachernya, teacher yang kita buat tadi, Hamdan guru, kemudian enroll untuk mengikuti dari kursusnya. Kita enroll, kemudian access rules, kita pilih studentnya yang mau jadi student atau siswanya. Kita pilih Rahman 1 yang kita buat tadi, kita enroll. Kemudian Ghazali 1 kita enroll yang mau jadi student. Kemudian sesuaikan yang Anda buat. Sini saya cuma 2 siswanya, kemudian kita klik finish enrolling user. Kita klik. Ini sudah keluar. Hamdan guru sebagai teacher, kemudian Ghazali 1, Rahman 1 sebagai student. Sudah selesai. Ini sudah keluar di navigation kursus, sudah keluar AKNS informatika, ini kategorinya, kemudian rulesnya sudah. Sekian tutorial dari saya tentang aktivitas admin di Moodle untuk membuat user, kemudian kategori dan subkategori, kemudian rulesnya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Dengan saya Robitul Umam, saya akan menjelaskan dan membuat tutorial tentang teacher pada modul. Ya, pertama kita buka SAM dan nyalakan Apache dengan MySQL. Setelah itu kita masuk kepada modulnya, localhost nama modulnya, login sebagai guru 1. Di sini saya namanya Hamdan guru 1, guru. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ya, kita masuk ke materi kuliahnya. Kita klik My Courses. Ya, kita klik Praktikum Teknologi Web. Ya, setelah masuk kita tuning dulu untuk bisa membuat topik. Ya, setelah masuk kita klik Edit Summary. Ya, section name-nya kita kasih nama, kita centang dulu, hapus centangnya, kasih nama ya, namanya topik 1. Summary-nya terserah. Kebetulan di sini saya ini topik 1. Ya, setelah itu kita save change. Ya, kita akan membuat label. Kita klik add and activity. Ya, kita cari label, ya, langsung add. Ya, kita kasih nama materi atau bahan ajar. Save. Ya, untuk mengupload filenya
pada label materi atau bahan ajar. Kita klik add on activity, pilih file add. Ya, kita kasih nama dulu, name-nya materi model. Deskripsinya terserah. Kebetulan ini materi tentang model yang mau diupload, saya kasih nama aktivitas admin pada model. Untuk mengupload filenya, kita add upload file, terus ya, pilih filenya yang akan diupload, langsung open, upload this file. Setelah selesai, kita langsung save and return to course. Nah, setelah selesai, kalau kita mau menambah label, kita klik lagi add and activity, kita pilih lagi label seperti yang tadi. Ya, kita tunggu. Ya, kita kasih nama labelnya tugas. Save. Nah, setelah selesai, kita add lagi untuk mengupload filenya. Kita pilih assignment. Ya, kita kasih nama dulu assignment name-nya, tempat umum tugas. Untuk deskripsinya, untuk sementara kita samakan dulu. Untuk grup mode-nya, kita pilih visible group. Ya, setelah itu kita kembali ke atas dulu. Untuk file submission-nya kita rubah ke yes untuk bisa mengupload file. Ya, setelah itu kita save
and return to course. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ya, kita setelah membuat materi dan tugas, kita membuat kuisnya. Ya, oke. Pilih ADD. Name-nya kita kasih nama kuis model. Deskripsi terserah, bisa. Yang saya berikut adalah setelah diisi deskripsinya, kita ke bawah. Ya, setelah mengisi deskripsinya, kita untuk membuka kuisnya kita enable dulu untuk bisa memberikan waktu. Oke, sampai tanggal 4. Untuk bisa membuka kuisnya, kita bisa dimulai dari hari ini tanggal 3 sampai tanggal 10. Waktunya kita bisa tentukan sendiri, enable dulu. Kita pilih 2 menit karena soalnya sedikit. Ya, setelah kita menentukan bukanya kuis dan tutupnya kuis, untuk review optionnya yang perlu dicentang cuma mouse-nya. Kita hapus semuanya. Ya, setelah selesai, ya setelah kita membuat centang, kita ke bawah. Pada group mode-nya kita ganti kepada visible group, kemudian save. Untuk menyimpannya, ya, saya lupa tidak memberikan label kuis. Kita buat dulu. Ya, ADD. Untuk label teksnya kasih nama kuis, kemudian save. Nah, untuk memindahkan kuis model yang ada pada label tugas, kita bisa klik move
kita taruh di kuis. Nah, setelah selesai, ya kita buat lagi label tentang chatting. Ya, kita pilih chat pada aktivitas. Oh ya, kita buat label dulu. Kita pilih label. Oke. Setelah selesai ya Dede. Untuk label teksnya kasih nama chatting. Save. Nah, setelah selesai membuat label chatting, kita pilih add and activity untuk membuat tempat chatting. Oke, pilih chat dan add. Ya, untuk nama chattingnya kita kasih nama chat topik model, karena kita membuat tutorial tentang model. Untuk deskripsinya dan jangan lupa kita untuk grup mode-nya kita pilih visible group, kemudian save. Nah, setelah selesai kita lihat ya. Oke. Ya, setelah kita membuat label kuis, untuk menguploadnya file soal tentang kuis, di setting kita bisa pilih question bank. Kita buat kategori. Kita isi namanya dulu, isi dengan nama bank soal model. Untuk kategorinya setelah kita mengisi nama dengan kategorinya, kita klik add. Setelah selesai, setelah kita selesai membuat kategori tentang bank soal model, kita import soal yang telah sebelumnya saya buat, dipilih di
setting, kemudian question bank, pilih import. Nah, untuk soalnya saya sudah membuat di notepad. Ada 2 soal. Ini jawaban yang benar. Oke, kita minimas. Untuk file formatnya kita pilih icon format. Untuk di general kita import kategorinya, pilih setelah yang sudah kita buat tadi, bank soal model. Setelah itu kita import filenya, ya pilih upload file, terus ya kita pilih soal yang sudah kita buat sebelumnya, ya dikasih nama soal, kita open. Setelah itu kita upload. Nah, setelah selesai kita import. Nah, ini berisi tentang soal-soal yang sudah kita buat tadi, yang 2. Kemudian pilih continue jika benar sama dengan soal yang kita buat tadi sebelumnya. Nah, setelah kita selesai mengupload filenya, mengimport filenya, kita bisa mengedit quiznya pada navigation. Di topik 1 kita klik quiz model. Nah, kita pilih edit quiz. Nah, kita pilih question bank content. Nah, untuk soal yang ini soal yang sudah kita import, kita pilih semua dan kita pilih add to quiz untuk menambahkan soal yang tadi ke label quiz. Nah, setelah selesai, setelah soalnya pindah ke quiz, kita klik soalnya. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ya, setelah selesai kita berubah di number the choice-nya, pilih yang huruf kapital semua karena biar sama dengan soal yang kita buat. Setelah itu save change. Nah,
Untuk soal yang kedua kita sama, pilih soalnya. Ya, kita pilih seperti yang tadi, berubah ke huruf kapital semua. Setelah itu kita save change untuk menyimpan dari perubahan. Ya, setelah selesai membuat tutorial tentang model, kita logout untuk masuk sebagai siswa atau user. Oke, selesai. Terima kasih. Ini adalah tutorial tentang model dari saya, Robitul Umam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robitul Umam Dan saya Fikir Rahman. Kali ini kita akan membahas tentang aktivitas dari siswa atau user, student. Oke, kita login sebagai siswa 1 atau user 1. Ya, ini username dan passwordnya. Login. Nah, setelah kita masuk dan login sebagai user 1, kita bisa pilih My Course pada navigation. Oke, setelah masuk kita pilih materi teknologi web, klik. Oke. Yang pertama, kita mendownload materi tentang model. Kita klik materinya. Setelah itu kita download. Oke. Oke, setelah selesai kita kembali. Nah, yang kedua, kita di tugas untuk mengumpulkan tugas, kita klik tempat mengumpulkan tugasnya. Add submission. Oke, setelah tampilan seperti ini kita pilih ADD, upload file, kita pilih filenya. Oke, kita pilih terserah. Oke, kita pilih soal ini, terserah. Setelah itu, setelah dipilih soalnya, kita upload file. Ya, setelah selesai
menguploadnya kita save change. Ya, kita tunggu. Oke, setelah tampilan seperti ini, berarti user sudah selesai mengumpulkan tugas kepada teacher atau guru. Oke, kita kembali lagi kepada materi yang sebelumnya, praktikum web. Oke. Untuk yang ketiga, untuk kuis model, kita pilih kuis model. Untuk mengikuti kuis, kita klik. Kemudian pilih attempt quiz now. Klik start attempt. Ini sudah keluar untuk soalnya. Untuk soal 1, berikut adalah keuntungan kelas maya kecuali. Kita pilih yang A, kita next. Untuk soal yang kedua yang merupakan jenis pengelolaan kelas maya adalah kita pilih yang C, kita next. Untuk waktu mengerjakannya 2 menit. Setelah itu klik submit all and finish. Finish. Kita tunggu. Ini sudah keluar hasilnya. Ini sudah selesai mengerjakan kuisnya. Setelah itu kembali lagi ke guru. Kita login dulu ke guru untuk memberikan nilai kepada siswanya yang mengerjakan kuis yang tadi. Kita login. Setelah itu di navigation kita pilih my course. Kemudian pilih course overview praktikum teknologi web, kita klik. Kemudian pilih tempat mengumpulkan tugas. Ini sudah keluar. Untuk melihat siapa yang mengumpulkan, klik view grade all submission. Ini sudah keluar. Ini sudah keluar file untuk siswa yang bernama Rahman 1 yang diupload tadi. Kita klik untuk melihat tugasnya. Kita lihat dulu.
Isi proses ini sudah keluar. Untuk guru, kita bisa mengisi nilainya di grade. Kita klik. Grade out ini untuk nilainya maksimal 100. Sini saya kasih 80. Kemudian save change. Ini sudah keluar nilainya, grade 80. Untuk nilai kuisnya itu otomatis dari komputer. Setelah itu guru melihat ujian atau kuisnya dan mengekspor dalam format Excel. Kita pilih course administration, kemudian pilih grade. Ini sudah keluar nilainya. Kemudian di Garden Report kita ubah ke export Excel spreadsheet. Dan untuk melihat nilai dalam bentuk Excel, kemudian pilih, kita bisa download, kemudian pilih submit. Setelah itu kita download. Oke. Kita lihat. Ini sudah keluar. Untuk mengumpulkan tugasnya 80, kuisnya 0, berarti kuis totalnya 72,73. Setelah kita selesai memberikan nilai dan mendownload hasil dari nilai yang telah berbentuk Excel, kita bisa logout dan masuk sebagai user lagi untuk melihat hasil nilai yang telah diberikan oleh guru. Oke, kita logout. Kemudian kita login sebagai siswa. Ini kita login. Ini sudah masuk ke halaman siswanya. Untuk melihat hasil atau nilainya dari yang diberikan oleh guru, kita klik my course. Kemudian course overview, kita klik praktikum teknologi web. Untuk melihat hasilnya, kita bisa klik di setting, kemudian kita klik grade. Ini sudah keluar tempat mengumpulkan tugasnya 80 dan persentasenya 72,73%. Untuk hasil kuis modelnya, karena di sini 0, yang tadi yang saya jawab itu sembarang, jadi nilainya 0.
Untuk melakukan chattingan, karena saya menggunakan localhost, jadi kita menggunakan dua browser, Mozilla dan Chrome. Setelah itu kita masuk ke chatting topic model. Untuk teachernya atau gurunya kita klik, ini sudah keluar. Kemudian untuk muridnya kita pilih chat topic model. Kemudian klik hard to enter the chat now. Ini sudah keluar. Kita tes dulu sebagai teachernya. Kita send. Ini sudah keluar di halaman siswanya. Kita coba untuk siswanya. Kita send. Ini sudah keluar. Sekian tutorial dari saya. Nama saya Fikar Rahman. Dan saya Robitul Umam, atau bisa juga dipanggil Joger. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.